Ada seorang laki-laki bernama Hatim At-Tai. Dia terkenal dengan kedermawanannya. Lalu ada orang bertanya kepada Hatim, "Wahai Hatim, ya, adakah orang yang mengalahkanmu dalam hal kedermawanan?" Kata Hatim, "Ada." "Siapa?" "Aku pernah mampir melihat seorang anak yatim dari negeri Taji. Dan dia punya beberapa ekor kambing, warisan dari bapaknya. Lalu kemudian ketika aku bertamu, dia potongkan satu ekor kambing, dia masak, dan kepala kambing dengan otak kambing dia berikan, lalu aku cicipi, aku makan, aku nikmati, luar biasa. Dan ketika aku memakannya, aku katakan kepadanya, enak sekali, lezat sekali, baik sekali ini." Lalu dia pun pergi dari hadapanku, dan dia sembelih lagi beberapa ekor kambing. Dia suguhkan daging-daging, kepala kambing, otak kambing dia berikan. Dan ketika aku keluar dari tempat tinggalnya, aku lihat yang tadinya ada 10 ekor kambing bersimbah darah. Begitulah kedermawanan dia kepadaku. Kata Hatim At-Tai. Hatim At-Tai bercerita, inilah orang yang paling dermawan mengalahkan aku. Lalu kemudian aku, kata Hatim, bertanya kepadanya, "Kenapa engkau begitu dermawan sampai memotong beberapa ekor kambing untuk?" Lalu anak itu menjawab, "Subhanallah, Maha Suci Allah, sesuatu yang aku miliki engkau puji, kau katakan ini baik. Lalu apakah pantas aku sebagai hamba Allah pelit, bakhil, kikir, medit, menyimpan ini semua? Tidak layak. Oleh sebab itu aku berikan. Pantang bagiku untuk menyimpan sesuatu yang engkau puji. Hamba Allah yang baik, memuji nikmat Allah yang baik dari Allah yang maha baik." Lalu kemudian orang pun bertanya kepada Hatim At-Tai, "Hatim, ya, bagaimana cara engkau membalas orang yang dermawan itu, wahai Hatim?" Apa yang dilakukan Hatim untuk membalas? 300 ekor onta, 500 ekor kambing. Aku berikan sebagai balasan atas kedermawanannya kepadaku. Oh, kalau begitu dia masih kalah dengan engkau, wahai Hatim. Karena dia hanya memotong beberapa ekor, sedangkan engkau ratusan ekor. Kenapa engkau katakan dia lebih dermawan daripada engkau? Apa jawab Hatim At-Tai? Dia lebih dermawan daripada aku. Mengapa? Karena dia memberikan semua yang dia miliki. Sedangkan aku hanya memberikan sebagian kecil saja dari harta yang aku punyai. Begitulah mereka berlomba dalam hal kebaikan. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebagian kita berpikir, apa yang bisa kita makan dari teman kita, apa yang bisa kita ambil dari sahabat kita, manfaat apa? Dulu orang berpikir apa yang bisa dia berikan. Alhamdulillah hari ini ada orang menulis buku keajaiban memberi. Ternyata orang yang menerima itu enak, indah, tapi ada kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh mereka yang memberi. Dan ini bukan hanya sekedar ayat dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar hadis lafaz dari mulut Nabi SAW, real, nyata, diceritakan dalam kitab-kitab, termasuklah yang sedang kita bahas sekarang. Bagaimana Hatim At-Tai dengan kedermawanannya, ternyata dia menemukan kedermawanan yang lebih daripada dirinya, karena dia memberikan ratusan ekor, karena dia punya ribuan. Tapi ada orang yang hanya memberikan seekor, 2 ekor, habis. Dan dia merasakan kenikmatan luar biasa. Dia sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau terasa kau suka makan otak, daging, kepala kambing, nikmat, nyaman, suka, senang, begitu juga lah saat kau berikan kepada orang lain. Begitu dalam kisah Hatim At-Tai. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Bahwa ada nikmat punya harta, ada nikmat punya keluarga, ada nikmat punya kendaraan benda, ada nikmat punya materi, ada nikmat
dimuliakan, diagungkan, dipuja-puji. Ada nikmat punya jabatan dan kekuasaan. Tapi sesungguhnya ada satu nikmat lain yang kita juga mesti rasakan, yaitu nikmat berbagi. As-sakhi, orang yang dermawan. Sifatnya sakha, kedermawanan. Oleh sebab itu maka ketika kita baca kisah mereka yang dermawan, maka harta itu sebenarnya tidak pernah singgah ke dalam hati mereka. Mereka sibuk mencari, pergi pagi pulang petang sampai tidak tidur malam. Setelah dapat mereka bagikan lagi kepada yang lain. Sebagaimana dunia ini hanya sempat persinggahan, maka harta itu pun juga hanya titipan yang hanya berhenti sejenak di kantong, di tabungan, di rumah, kamar, laci, lemari, besi mereka. Lalu kemudian bersebar kepada panti asuhan, anak yatim, panti jompo, fakir miskin, orang-orang yang berhajat dan memerlukan. Mengalahkan musuh kita sudah berhasil. Mengalahkan penjajah kita sudah. Tapi mengalahkan sifat bakhil, mengalahkan sifat tamak, mengalahkan sifat rakus, inilah yang sedang kita didik dalam hari baik bulan baik ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sanggup membalas kebaikan orang lain lebih banyak. Wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Mudah-mudahan kisah Hatim At-Tai menjadi inspirasi buat kita bersama. Andai tidak dapat melakukan semuanya, paling tidak sebagiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu rezeki yang dititipkan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.